Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji kitab Safinatun Najah. Semoga apa yang akan kita pelajari ini menambah kita lebih mengerti dan lebih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema zakat. Faslun al-amwalu, harta-harta allati yang talzamu diwajibkan fiha, di dalam harta-harta itu diwajibkan apa? Diwajibkan az-zakatu, zakat. Ada berapa macam? Itu sittatu anwa, ada 6 macam menurut kitab Safinatun Najah. 6 macam ini induknya nanti bisa berkembang sesuai dengan keadaan dan zaman. Yang pertama an-na'amu, yaitu binatang ternak. Binatang ternak, kerbau, sapi, kambing, unta. Karena dulu belum ada peternak ayam atau peternak cacing atau peternak apalagi yang kira-kira harus disakati. Harta-harta semacam ini nanti ada ketentuannya. Sapi berapa, unta berapa, itu ada penjelasannya di beberapa kitab yang lain. Di sini tidak dijelaskan, di sini global. Akan kita jelaskan nanti pada kesempatan yang lain, insyaallah. Yang kedua wan-naqdan, yaitu naket, 2 naket atau emas dan perak. Ini harus dizakati. Wal muasyaratu, dan buah-buahan atau makanan pokok, padi, jagung, buah-buahan mungkin yang jadi makanan pokok. Kalau di Indonesia mungkin nasi jadi makanan pokok, tapi kalau di Rusia mungkin kentang yang jadi makanan pokok. Kalau di negara-negara yang lain mungkin gandum yang menjadi makanan pokok, tergantung daerahnya masing-masing. Wa amwalut tijarati, dan harta-harta dagangan. Harta dagangan itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Wajibuha, wajibnya zakat harta-harta tijarah itu rub'u usyri. Rub'u usyri qimati urudi tijarah. Rub'ul usyri itu 1/4 dari 10 atau 2,5%. Atau 2,5%, ya, 2,5%. Qimati urudi tijarah, dari aset. Dari asetnya berapa? Kalau asetnya 100 juta, maka harus dikeluarkan 2,5% zakatnya per tahun. Yang kelima warikas. Warikas itu barang-barang simpanan. Wal ma'dan, dan logam atau barang tambang, ya, macam-macam nanti barang tambang. Di sini dalam kitab Safinatun Najah ini sangat simpel. Jadi pembahasan zakat itu hanya 1 pasal, karena mungkin pada saat itu tidak terlalu banyak yang menjadi pembahasan. Ini mungkin sudah beberapa puluh tahun yang lalu kitab ini ditulis, jadi mungkin masih sesuai dengan pada zamannya. Pada saat ini kita mungkin
sudah mengenal zakat profesi, zakat gaji, atau zakat-zakat yang lain. Nisabnya zakat binatang ternak. Yang pertama adalah unta. Unta itu nisabnya berapa kena zakatnya? 1 sampai 4 itu tidak kena zakat, tidak wajib zakat. Yang kena zakat itu mulai 5 sampai 9. 5 punya 5, punya 6, punya 7 atau 8 atau 9, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing untuk 1 tahun. Jika 1 tahun itu punya 5, dalam masa 1 tahun maka harus mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing. Jika 10, maka 10 sampai 14 maka 2 ekor kambing. 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing. 25 sampai 35 maka zakatnya 1 ekor anak unta betina yang berumur 1 tahun atau memasuki tahun kedua, sudah 1 tahun, sudah ulang tahun untanya yang untuk dipakai zakatnya itu. 31 sampai 45 1 ekor anak unta betina yang berumur 2 tahun atau sudah ulang tahun yang ketiga hingga memasuki ulang tahun atau tahun berjalan yang ketiga. 45 sampai 60 1 ekor anak unta betina umur 3 tahun memasuki tahun keempat. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu punya 45 unta dan terus 1 tahun, otomatis dia harus mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor anak unta betina umur 3 tahun memasuki tahun keempat. 61 unta sampai 75 maka harus mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor unta betina umur 4 tahun memasuki umur kelima. 76 sampai 90 2 ekor pintu labun. Pintu labun itu umur 2 tahun. Sudah 2 tahun lebih itu pintu labun. 91 sampai 120 2 ekor hikoh. Hikoh itu umur 3 tahun. Ya, unta betina umur 3 tahun itu disebut hikoh. 121 sampai 129 maka zakatnya 3 ekor pintu labun. 130 sampai 139 1 ekor hikoh, yaitu 1 ekor unta betina umur 3 tahun dan 1 ekor pintu labun. 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Jadi satu ekornya hikoh, 1 ekornya pintu labun. 140 sampai 149 2 ekor hikoh dan 1 ekor pintu labun. 150 sampai 159 3 ekor hikoh. 160 sampai 169 4 ekor pintu labun. Dan seterusnya. Nanti kalau saudara-saudara peternak unta, bolehlah kita bahas lagi karena di Indonesia belum ada yang peternak unta. Lalu bagaimana zakatnya sapi dan kerbau? 1 sampai 29 sapi dalam masa 1 tahun tidak dikenakan zakat. Terkena zakatnya ketika memiliki 30 ekor sapi atau sampai 39. Maka
wajib mengeluarkan zakatnya berupa 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Ini sapi yang 1 tahun yang dikeluarkan. 40 sampai 59 1 ekor sapi berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. 60 sampai 69 2 ekor tabi. Tabi itu sapi umur 1 tahun. 2 ekor sapi umur 1 tahunan. 70 sampai 79 1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi. 1 ekor sapi berumur 2 tahun dan 1 ekor lagi berumur 1 tahun, dan seterusnya. Ini jika punya sapi beternak, bukan untuk dijual beli. Kalau untuk jual beli nanti masuknya zakat dagang, perdagangan. Itu dan masih seterusnya dan seterusnya, nanti masih banyak, tidak bisa kami sebutkan semuanya. Lalu kalau kambing, domba bagaimana? Domba minimal 40 sampai 120 maka kena 1 ekor kambing. 121 sampai 200 terkena 2 ekor kambing per tahun. 201 sampai 299 3 ekor kambing. 300 sampai 399 4 ekor kambing. 400 sampai 500 5 ekor kambing. Setiap kelipatan 100 maka 1 ekor kambing. Itu adalah zakatnya binatang ternak. Ya, mungkin kita semuanya memiliki, ya, mungkin jarang orang yang sudah memiliki binatang sebanyak itu. Bagaimana misalkan dengan aktivitas produksi susu? Nah, apakah ada zakatnya? Maka zakatnya juga ada, termasuk kategori mustaqolat. Caranya bagaimana menghitung zakatnya? Yang pertama adalah dijumlah semua total pendapatan, hasil penjualan dari produksi yang belum terjual, penjualan anak-anak ternak, atau misalkan dia punya anak, ya itu harus dihitung, piutang atau mungkin yang disewakan, atau pendapatan lain dari produksi susu itu. Kemudian dikurangi dengan pakan ternak dan obat-obatan, upah pekerja, biaya pemasaran, administrasi, pajak, retribusi dan pemerintah, nafkah hidup jika belum ada sumber pendapatan lain, sewa tempat, utang dan sebagainya. Maka nanti tinggal dijumlah pemasukan dikurangi pendapatan dikurangi pengeluaran, maka akan terdapat jumlah total harta yang bersih, ya, bersih dari kebutuhan-kebutuhan. Lalu bagaimana menghitung zakatnya? Kategorinya adalah di sini disesuaikan dengan emas. Harga emas sekarang berapa? Misalnya harga emas saat ini 500.000. Nisabnya adalah sebanyak 85 gram emas. Maka akan ketemu bahwa nisabnya itu adalah 42 juta atau standar 42.500.000. Kalau sisanya tadi itu masih lebih dari 42.500.000, maka terkena zakat. Itu adalah zakat dari produksi susu atau usaha, masuk dalam kategori usaha. Dalam usaha-usaha yang lain pun sama. Usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan ternak itu pun sama seperti ini. Entah usaha penggemukan sapi, penggemukan kambing, kelinci, kerbau,
ikan dan sebagainya, maka cara menghitungnya seperti tadi. Pendapatan semuanya dihitung, aset dihitung, dikurangi pengeluaran dan sebagainya, utang-utang, pajak dan sebagainya. Kemudian di total masih adakah sekitar 42.500.000 atau lebih. Kalau belum sampai maka tidak ada kewajiban zakat. Pun juga mungkin di dalam usaha-usaha yang lain, termasuk penetasan telur juga masuk dalam kategori demikian. Jadi semuanya di total mencapai total biaya. Begitu juga mungkin perdagangan ternak. Zakat perdagangan ternak itu pertama pendapatan di total semuanya dari hasil penjualan yang belum terjual, uang tunai yang ada dari penjualan, surat-surat perdagangan, piutang positif yang bisa ditagih, itu harus disakati. Dikurangi pengeluaran, mungkin pembayar hak pemasok dan hutang, pajak, surat perdagangan dan lain-lain lah. Pokoknya intinya pemasukan dikurangi dikurangi. Kemudian kalau masih mencapai nisab yang tadi 42.500.000 disesuaikan dengan harga emas 500.000 dikali 85 gram, maka ketika mencapai nisab wajiblah dia mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana dengan misalkan zakatnya tambang? Zakatnya tambang sama, hasil produksi batu-batuan, logam, minyak, gas jenisnya yang keluarkan itu nilainya berapa? Total semua pendapatannya berapa? Dikurangi biaya operasional, biaya penggalian, biaya pengangkutan dan sebagainya, masih berapa kira-kira? Nah, kalau tambang ini masuknya zakatnya adalah 10% karena menggunakan perhitungan haul ya, 1 tahun. 10% dari sisa atau 10% dari hasil murni atau bersih. Nisabnya pun sama, asalkan itu masih melebihi 42.500.000. Maka misalkan sisa bersihnya masih, untung bersihnya masih 50 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 10%, 5 juta dari 50 juta. Itu zakat tambang. Lalu dokter, zakatnya dokter, zakatnya praktek dokter, sama juga. Pemasukan berapa dikurangi, misalnya punya pegawai ya upah pegawai, dikurangi biaya sewa tempat, listrik, air, telepon dan sebagainya, dikurangi pembelian alat-alat kedokteran, biaya-biaya lain, nafkah hidup dan hutang. Kalau masih melebihi dari nisab 42.500.000 dalam 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil bersih ya, hasil bersih. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran, maka ternyata kalau masih di atas 42.500.000 maka dikenakan zakat sebesar 2,5%. Kemudian bagaimana misalkan zakatnya perhotelan? Sama, pemasukan berapa dikurangi biaya pengeluaran, biaya umum, administrasi, pemasaran, operasional, pajak, atau mungkin bayar hutang atau bayar cicilan kepada bank, misalkan per tahunnya berapa. Nah, maka ketika masih sisa bersihnya dalam 1 tahun itu
sisa melebihi 42.500.000 disesuaikan dengan harga emas per gramnya 500.000 tadi, maka harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari untung bersihnya tadi. Lalu bagaimana dengan zakatnya penyewaan tanah? Zakatnya penyewaan tanah ya sama, pendapatan kemudian dikurangi pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan di sini bisa masuk aset atau mungkin digabungin sekalian dengan misalkan barang-barang yang lain. Misalnya pendapatan itu karena misalkan penyewaan tanah itu punya bangunan, kemudian punya mobil dan sebagainya, maka dihitung juga sekalian di situ untuk dijadikan satu kesatuan aset penyewaan di sini. Maka sama aturannya, pemasukan dikurangi pengeluaran, kemudian diukur apakah masih melebihi 42.500.000 per tahun atau tidak. Kalau melebihi maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Bagaimana dengan zakatnya profesi wira swasta? Wira swasta yang tidak tetap. Ya sama. Misalnya punya bengkel, punya bubut pengelasan, penjahitan dan sejenisnya. Intinya berpegang pada kemampuan profesi dan menggunakan cara peralatan ringan. Syaratnya bagaimana ya? Sama, pemasukannya berapa dikurangi pengeluaran, sewa tempat dan sebagainya, pokoknya itu masuk pengeluaran. Maka nanti hasil akhirnya berapa bersihnya. Kalau bersihnya masih mencapai 42.500.000 dalam 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari laba bersihnya per tahun. Lalu bagaimana zakatnya dengan profesi profesional ya, mungkin semacam konsultan, akuntan, motivator, auditor, dokter, pengacara, apoteker dan profesi yang sejenisnya. Maka ini juga sama, pemasukan berapa dikurangi pengeluaran dan sewa-sewa yang lain yang bersangkutan, maka nanti sama zakatnya adalah kalau masih sisa 42.500.000 per tahun, maka dikenakan zakat 2,5% per tahun dari untung bersih atau pemasukan yang bersih. Lalu bagaimana dengan gaji? Gaji, menghitung gaji misalnya ini bisa seperti ini, bisa kita hitung dalam 1 tahun berapa harta-harta yang tunai yang sejenis yang belum dihitung zakatnya berapa, dikurangi biaya hidup 1 tahun berapa, utangnya berapa. Maka nanti kalau masih sisa sekitar 42.500.000 sesuai dengan nisabnya 85 gram emas, maka dia dikenakan zakat sebesar 2,5%. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa zakat-zakat yang semacam itu intinya pemasukan dikurangi pengeluaran. Kalau masih sisa sekitar nilai 85 gram emas, maka diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5%. Semuanya dalam hal-hal yang lain pun semacam itu. Jadi termasuk misalkan produksi madu. Kalau produksi madu ini sudah masuk ke kategori yang
pertanian mungkin ya, atau pembudidayaan. Di sini zakatnya adalah 10% dari sisa pemasukan dikurangi pengeluaran. Maka kalau masih mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 10%. Kemudian zakatnya penyewaan tanah, sama seperti tadi, pendapatan dikurangi pengeluaran, dan nisabnya adalah 85 gram emas. Zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Lalu bagaimana tentang zakatnya pertanian yang musyarakah menggunakan sawah tada hujan tanpa menggunakan perairan, yaitu produksi hasil panen atau hasil panen dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Kadar zakatnya 10% karena menggunakan sistem pengairan tada hujan, sungai, mata air dan sebagainya yang tidak bayar istilahnya gitu. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari sisa bersih, dan ini nisabnya 653 kg beras atau makanan pokok. Kalau misalkan makanan pokok saat ini, beras misalnya harganya 8.000, maka nisabnya adalah 5.224.000. Jadi kalau masih sisa bersihnya masih sisa di atas atau sekitar 5.224.000, maka dikenakan zakat 10% dari sisa tersebut. Lalu bagaimana tentang pertanian yang bukan musyarakah? Sama, konsepnya adalah zakatnya 10% jika hasil dari pendapatan dikurangi pengeluaran itu masih mencapai nisab, yaitu 653 kg makanan pokok, yaitu tadi sekitar 5.224.000. Kalau masih lebih dari itu, maka dikenakan zakat 10% jika tada hujan. Kalau tidak tada hujan, berarti terkenanya 5%, separuhnya, karena mungkin biaya-biaya yang lain semakin banyak. Kalau misalkan kita punya investasi tanah, bagaimana perhitungan zakatnya? Ya, sama, intinya pendapatan mencakup barang, mencakup tanah, bangunan yang disimpan untuk perdagangan atau investasi, dihitung sesuai dengan harga pasar saat itu, piutang pada pihak lain, uang cash, harta lain yang digabungkan, dikurangi biaya-biaya tanggungan dan sebagainya, dan zakatnya ini dinisabkan dengan 80 gram emas, sekitar 42.500.000 sesuai dengan harga emas yang 500.000 per gram. Mungkin hal-hal yang lain hampir sama ketika urusannya dengan penyewaan, urusan dengan investasi, maka nisabnya adalah 85 gram emas. Tapi kalau dalam pertanian tadi bisa 10%, bisa 5%, sesuai dengan keadaannya, apakah dengan hujan atau tidak. Lalu bagaimana misalkan kita punya usaha dagang? Nah, zakatnya dagang seperti ini. Pertama, pendapatan.
dikurangi pengeluaran. Pendapatan itu masuk apa? Harta perdagangan dengan semua bentuknya, di gudang, kios, galeri, pokoknya aset perdagangan itu harus dihitung. Piutang perdagangan yang misal diutang orang yang belum dibayar itu juga harus dihitung. Surat perdagangan atau letter of credit untuk pembelian barang dihitung. Uang tunai dihitung, masuk pendapatan ini. Lalu dikurangi pengeluaran, misalnya pengeluarannya adalah pembayaran hutang, kredit, pinjaman jangka pendek misalnya, nota pembayaran, pengeluaran yang berhak diterima orang lain, pajak, uang muka dari pembeli dan sebagainya. Berapa kadar zakatnya? Adalah 2,5%. Lalu itu ngaturnya bagaimana? Tinggal disesuaikan dari emas 85 gram emas tadi. Kalau masih melebihi itu maka terkena zakat. Kalau tidak maka tidak terkena zakat. Pun juga mungkin perdagangan yang individu, sama, intinya pendapatan dikurangi pengeluaran. Nisabnya 80 gram emas dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Lalu bagaimana kalau kita punya surat berharga? Sama. Yang pertama adalah pendapatan saham berdasarkan harga terakhir berikut labanya. Kemudian obligasi berdasarkan harga terakhir, cek berdasarkan harga tertulis, sertifikat investasi lain, harta tunai lain, itu dihitung semua. Kemudian dikurangi oleh pengeluaran, cicilan kredit, hutang jangka pendek, pajak, nafkah pokok. Nanti hasilnya berapa? Nah itu kalau masih melebihi nilai dari 80 gram emas, maka dikenakan wajib zakat sebesar 2,5%. Lalu bagaimana zakatnya bank? Zakatnya bank Islam. Ya pertama sama pendapatan, uang kas, uang pada bank sentral, uang pada berbagai bank, investasi-investasi yang usaha-usaha yang ada, piutang, dana abadi. Kemudian dikurangi pengeluaran, deposito investasi, tanggungan beredar dan sebagainya. Dana khusus untuk pembayaran sama, nanti kalau melebihi dari nilai 85 gram emas maka dikenakan zakat 2,5%. Itu adalah zakatnya bank. Kalau kan saudara bikin bank Islam, ya silakan, zakatnya juga harus dikeluarkan per tahun ketika masih mendapatkan keuntungan melebihi dari 85 gram emas per tahun. Sebagaimana hal-hal lain, misalkan punya money changer, sama dengan yang lain tadi. Pendapatan dikurangi pengeluaran, kalau masih mencapai 80 gram emas maka dikenakan zakat 2,5%. Lalu bagaimana zakatnya perhiasan? Zakat perhiasan perhitungannya adalah total aja semua perhiasan yang dipunya. Zakat emas yang dipakai yang melebihi kewajaran itu terkena zakat. Tapi kalau yang wajar-wajar itu tidak. Misalnya anting yang dipakai, cincin yang dipakai itu nggak kena zakat meskipun dari emas. Tapi kalau yang dipakai antingnya 3, nah ini udah berlebihan, maka yang 2 kena. Cincinnya 5 atau 10 maka dia kena. Emas yang disimpan, perhiasan lain, perak, berlian dan sebagainya yang mahal-mahal, karena perhiasan kan bukan hanya emas dan perak. Berlian juga harus karena zakat. Perhiasan yang dipakai laki-laki apa yang ada nilainya, sama zakatnya adalah 2,5%. Kalau
itu sampai senilai atau mencapai 85 gram nilai emas. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan tentang zakat ini. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa dikirimkan. Insyaallah nanti kita akan bantu untuk memberikan tata cara penghitungan zakatnya. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.